Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan memasuki ibadah kebaktian Minggu pada hari ini. Kita akan mempersiapkan diri, kita berdiri dan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 4, bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Janganlah mengaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita awali kebaktian kita dengan pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menjadikan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yeremia 31 ayat yang 10. Demikian tertulis: Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Kita sambut nas pembimbing dengan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 25, bait pertama dan kedua. Ya Allahku, hijayamu tersikap
dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kehadapan hadirat-Mu, kami datang merendahkan diri ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan hati kami, menyerahkan diri kami untuk bersekutu bersama beribadah. Dari rumah masing-masing, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong pimpin kami, sertai kami mulai dari awal ibadah hingga pada akhirnya. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami. Ucapan syukur kami naikkan juga untuk hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hukum Allah pada kebaktian hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita akan menyambut dengan KKE 46, bait pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati melalui saat teduh. Mari kita ucapkan pengakuan dosa kita bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar.
Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 demikian tertulis. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Yang
jemaat persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dan perenungan pada saat ini. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di minggu pertama tahun baru ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan menjaga dan melindungi kami. Bersama dengan segenap anggota keluarga kami masing-masing, kami berhimpun, kami datang beribadah kepadamu. Kami hendak mendengar firman Tuhan. Kuasailah kami dengan hikmat-Mu dan ajarilah kami mengerti kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab dari Yeremia 31. Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Demikian pembacaan Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, syukur puji Tuhan bagi kita di minggu pertama tahun baru saat ini kita bisa beribadah bersama.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tema kita hari ini adalah kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mendampingi kita dalam menjalani aktivitas kita pada saat ini dan waktu-waktu mendatang. Firman Tuhan dari Yeremia 31 mengingatkan kepada kita ada situasi yang diubahkan menjadi kegembiraan setelah mengalami kedukaan, setelah mengalami kehancuran. Karena pada saat itu Israel Utara hancur oleh Asyur. Pembaruan janji Allah hendak dinyatakan. Pengharapan ke depan untuk keadaan yang lebih baik lagi. Ada harapan mereka tidak selamanya mengalami gagal panen. Tidak selamanya mereka tidak punya makanan atau minuman. Tidak selamanya mereka akan hancur karena situasi peperangan yang dialami. Dan itu dirasakan oleh bangsa Israel sehingga Yeremia mengingatkan kepada mereka. Secara khusus Bapak Ibu Saudara disampaikan ayatnya yang ke-9. Dengan menangis mereka datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Ketika mereka datang dengan tangisan, dengan kesedihan, tetapi mereka akan dihiburkan oleh Allah. Allah akan memimpin mereka dimanapun mereka berada. Ini merupakan satu keyakinan bagi mereka. Dan mereka juga akan dikumpulkan seperti domba-domba yang dikumpulkan oleh gembalanya. Gambaran gembala menjadi penguatan bagi bangsa Israel. Dalam situasi tersebut dikatakan juga di ayatnya yang ke-13. Anak-anak darah bersukaria, orang-orang muda, orang-orang tua akan bergembira. Mereka akan dihiburkan. Mereka akan disukakan jiwa mereka, memuaskan jiwa mereka karena Allah yang mendampingi. Bapak Ibu Saudara, itu pesan firman Tuhan di minggu pertama tahun baru ini, tahun 2021. Bagi kita sekalian, refleksi yang dapat disampaikan adalah bagaimana memiliki keyakinan bahwa Allah memenuhi kebutuhan hidup saudara dan kita semua. Bagaimana Allah memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani. Itu menjadi kekuatan baru bagi kita sekalian. Allah memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, ada berita ketika merefleksikan Allah memenuhi kebutuhan hidup kita. Lihat berita bahwa ada tuh berita tentang, saya lupa ada di mana, yang cabai rawit itu loh, cabai rawit yang dipilok ya, ya benar ya, cabai rawit yang dipilok Bapak Ibu Saudara, kan mahal ya cabai rawitnya, supaya warnanya gitu ya, warnanya juga berubah, lalu kemudian karena harganya semakin tinggi, tapi kebutuhan masyarakat tentang cabai itu kan kebutuhan pokok. Tapi ada oknum-oknum yang memakai cara-cara tersebut untuk melakukan hal-hal yang buruk. Untuk kepentingan diri sendiri. Cabai rawitnya itu dipilok sehingga harganya mahal walaupun ya beli murah. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah ini hal-hal yang dilakukan oleh manusia karena ketakutan yang dialami oleh seseorang, oleh manusia. Ketakutan bahwa dipenuhi enggak ya kebutuhan hidup kita? Dipenuhi enggak ya kebutuhan hari-hari kita ke depan? Mengapa? Karena keuangannya di awal tahun sudah seret. Karena usaha di awal tahun aja udah macet, udah susah. Akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya pemasukannya sedikit, begitu ya, pemasukannya banyak, tetapi yang modal yang dikeluarkan sedikit, sehingga kita dihadirkan dengan berita-berita seperti tadi saya ungkapkan di awal, cabai rawitnya dipilok, begitu, untuk mengubah warna dan naik harganya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kita bisa mengalami situasi yang namanya ketakutan akan kebutuhan hidup di awal tahun ini. Bagaimana kita mensiasatinya? Bagaimana kita punya pengharapan bahwa sekalipun kita mengalami situasi susah, tapi Allah bisa kok mencukupkan kehidupan kita semua. Allah mampu memenuhi kebutuhan hidup umatnya. Seperti tadi gembala menjaga kawanan dombanya. Bahwa kita ini dombanya, tapi ada gembala agung yang menjaga kebutuhan hidup hari demi hari. Bagaimana berpikir di awal tahun saja rasanya sudah berat. Di awal tahun saja rasanya udah susah dengan kebutuhan hidup hari demi hari. Kita bersyukur kita masih bisa makan. Kita bersyukur kita masih bisa minum. Kita bersyukur kita bisa bersama dengan keluarga menikmati makanan dan minuman yang tersedia. Bukan soal jumlahnya atau muatan dari makanan itu sendiri, jenisnya, ragamnya, tapi kita sudah bisa makan saja, kita bisa bersyukur. Itu bentuk kasih karunia Tuhan yang mendampingi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga karena di awal tahun ini sudah banyak ketakutan, mulailah melihat apa ya ramalan saya nih di tahun sekarang nih, horoskop saya apa ya? Nah, itu udah mulai tuh ya, di awal-awal tahun kita sudah dihadirkan dengan bintang-bintang ramalan-ramalan yang akan kira-kira terjadi dalam kehidupan seseorang. Kalau menurut horoskop Cina, Sionya nih ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Tahun ini Sio apa? Sio tahun 2021 katanya Sio kerbau logam. Nah, kerbau logam. Jadi saya iseng juga nih baca Sio kerbau logam. Kebetulan saya juga Sionya kerbau. Sama. Jadi kalau Sio kerbau logam saya baca, gitu ya, dibaca. Keuangan. Katanya kalau keuangannya engkau akan memiliki keuangan yang investasi yang baik gitu. Wah, baik nih gitu. Tapi sebagian orang investasinya akan buruk. Oh iya betul. Karena ada yang baik pasti ada yang buruk. Hal percintaan, asmara, kadang itu suka ditampilkan. Bahwa engkau tahun ini akan menikah. Wah, sesuai nih rasanya ya dengan ramalan itu gitu ya. Tahun ini akan menikah. Tapi ada lagi kalimatnya gini. Sebagian orang mungkin belum akan menikah gitu. Ya, betul juga gitu Bapak Saudara. Jadi apakah kita akan percaya dengan hal-hal yang demikian? Maka kita jadi tergantung ya dengan hasil dari horoskop tersebut. Kita menjadi tergantung melihat apa ramalan-ramalan itu dan membuat kita akhirnya percaya kepadanya, mengalihkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Maka ini menjadi refleksi kita. Dibaca boleh, dipercaya nanti dulu, lihat dulu bagaimana itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah benar-benar kita harus percaya itu dibandingkan kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang mengiringi langkah kita menjalani hidup ke depan. Sehingga di penghujung renungan ini Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan mengiringimu, maka ini seperti lirik lagu dari PKJ 180. Kalau Bapak Ibu mengetahui PKJ 180 dan ini juga nanti kita nyanyikan bersama di akhir kebaktian kita. Ada lirik lagunya tertulis, kasih Tuhan mengiringimu, sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Maka ini menjadi kekuatan bagi kita bersama. Kalau kasih Tuhan pasti mengiringi kita. Sayapnya melindungi kita, pasti melindungi kita. Bahkan Ia mencukupkan kebutuhan kita. Dan kita diajak untuk maju. Majunya kemana nih? Maju untuk hal-hal yang bagaimana? Majulah dalam terang kasih-Nya. Berarti kita diminta untuk maju
dengan hal-hal yang baik, dengan solusi-solusi yang baik, dengan pilihan-pilihan untuk setiap masalah kita juga yang baik. Dari mana kita tahu kalau itu baik atau tidak? Mintalah kepada Tuhan, hikmat kepadanya. Tuhan menunjukkan jalan, menunjukkan langkah agar kita tetap maju dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama dan ketiga. Berkarya
Jemaat dimohon berdiri. Kita serahkan persembahan kita melalui doa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu, demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat Minggu 3 Januari 2021. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Agustina SSI yang telah melayani pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Hilang status keanggotaan jemaat. Berdasarkan percakapan majelis jemaat dengan yang bersangkutan dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 44, maka terhitung mulai tanggal 30 Desember 2020, Bapak Samuel Saiman dinyatakan hilang status keanggotaannya dan tidak lagi menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah. Teriring doa, kiranya di suatu saat nanti Bapak Samuel Saiman akan kembali ke tengah persekutuan di jemaat GKP Kampung Sawah. Untuk warta warga yang sakit dan juga laporan keuangan, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di warta jemaat yang sudah dikirimkan ke grup wilayah masing-masing. Demikian pokok-pokok warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa dan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kiranya Tuhan memberikan kami keyakinan, kemampuan, hikmat bahwa menjalani hari-hari ke depan dengan segala pergumulan kami, Engkau akan mengiringi kami. Engkau akan mencukupkan kebutuhan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak sekali harapan, cita-cita kami di tahun yang baru ini. Jika itu belum terjadi saat ini, biarlah kami dimampukan untuk tetap percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, bukan Allah lain, bukan juga hal-hal lain yang membuat kami semakin terpuruk dan meninggalkan Kristus. Oleh karena itu, ya Bapa, berikan kepada kami juga hikmat untuk menyelesaikan satu persatu. Saat ini kami mendoakan mereka yang dalam keadaan sakit. Kami doakan Bapak Yohanes Budiarto, Bapak Parmena Sandang, Bapak Suherdi Manrikin, Bapak Jamie Komalik, Bapak Alan Komalik, Bapak Beni Nugroho, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asiana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Adri Andriani Lampung yang dirawat di Rumah Sakit Darmais, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Neti Baiin, Ibu Emawati, Ibu Ananiman, Ibu Yahnaniman, Ibu Sherly Daniati, Ibu Murnian Tirikin, Ibu Yuniar, Ibu Sarjiem, Ibu Angel Soru, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudari Helena, Saudari Jen, Saudari Dinar, anak Jessica Komalik. Juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, Tuhan memberkati. Kami doakan Ibu Sumiarti Tampu Bolon, keluarga yang simpatisan, Ibu Margareta, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Corneli Matahelu Mual,
mereka yang didoakan juga di dalam ibadah saat ini, keluarga anggota jemaat, kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Kami berdoa bagi orang tua yang lemah fisik lanjut usia, Tuhan sertai, bahkan anak-anak yang tidak dapat berkumpul di gereja, dan juga kami semua yang tidak dapat beribadah saat ini bersama-sama di gereja, kiranya Tuhan membimbing kami sekalipun tetap ada di rumah masing-masing, sampai pada waktunya nanti tiba kami boleh beribadah di gereja, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang melayani di GKP Kampung Sawah, kiranya komitmen kami untuk tetap melayani Tuhan dan sesama semakin diperkuat. Di tahun yang baru ini kami punya semangat baru, pengharapan baru, karena apa yang kami kerjakan itu bukan untuk kemuliaan diri kami. Oleh karena itu ya Allah, beri hati yang bijaksana, rendah hati untuk dapat menerima tugas tanggung jawab dan melakukannya dengan sukacita. Damai Tuhan menyertai kami. Kami berdoa bersama untuk Bapak Samuel Saiman dalam pergumulan beliau dalam proses-proses ke depan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Samuel Saiman juga keluarganya. Sekalipun secara khusus Bapak Samuel Saiman tidak lagi menjadi anggota GKP Kampung Sawah, kiranya Tuhan memberkati beliau dan keluarga. Doa kami bersama ya Bapak untuk proses pendekatan kepada calon pengurus komisi dan pengurus wilayah yang masih terus diupayakan dalam pemilihan pengurus yang baru nanti, Tuhan juga yang memberkati kami dalam proses-proses ini. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai kami sehingga apa yang kami lakukan boleh mendatangkan damai sejahtera. Terlebih mereka yang berjuang untuk penanganan COVID, mereka yang juga berupaya untuk pulih dari sakitnya karena sakit COVID ini, kiranya Tuhan juga menyertai pemimpin kami. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pengadaan vaksin, bahkan juga untuk segala hal yang sedang dipersiapkan, kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Ya Bapa yang penuh kasih, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini, dan biarlah semua itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan bersama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian Kasih Tuhan Mengiringimu. Pujian ini juga menguatkan kita, meyakinkan kepada kita bahwa kasih Tuhan selalu mengiringi langkah kita masing-masing. Pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.
Kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita semua.